Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Berbagi Channel bersama Ibu Cahya Utami. Tentunya kita akan membahas seputar materi prakarya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dalam membuat suatu kerajinan yang dihasilkan dari bahan lunak, tentunya melalui berbagai macam proses, baik dari proses perancangan, mengumpulkan alat dan bahan, pembuatan produk, sampai dengan hasil dari suatu produk. Bahan baku lunak alam bisa dijadikan beberapa kerajinan. Di antaranya, yang pertama, kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Masih ingat ya bahwa tanah liat memiliki berbagai macam warna. Tanah yang mengandung koalit berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan. Earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Kemudian ada pun alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Perhatikan gambar berikut. Gambar A merupakan butsir. Butsir berfungsi untuk memotong, membentuk, mengurangi, dan merapikan tanah liat yang akan dibentuk. Gambar B merupakan kawat atau benang pemotong yang berfungsi untuk memotong atau mengiris lempengan tanah liat. Gambar yang C merupakan spons yang berfungsi untuk menyerap kandungan air dan membersihkan peralatan. Kemudian gambar D merupakan alat putar yang berfungsi sebagai alas pembentukan benda keramik. Gambar E merupakan roll kayu yang berfungsi untuk membuat lempengan tanah. Dan yang terakhir merupakan tungku pembakaran yang berfungsi untuk membakar benda-benda keramik yang disusun di dalam dan dibakar menggunakan bahan bakar khusus sehingga kandungan air akan berkurang. Adapun produk kerajinan yang dihasilkan dari kerajinan keramik diantaranya terdapat cangkir, vas, botol, teko, dan hewan lucu lainnya. Kemudian ada beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan keramik yang perlu kita ketahui. Teknik yang pertama merupakan teknik pijit tekan, teknik yang kedua teknik pilin, teknik yang ketiga teknik lempengan, teknik yang keempat teknik cetak, dan yang terakhir teknik putar. Langsung saja kita ke pembahasan. Teknik yang pertama merupakan teknik pijit tekan. Teknik pijit tekan merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara dipijit tekan dengan jari tangan. Selanjutnya, teknik yang kedua, teknik pilin, merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Teknik yang ketiga, teknik lempengan, merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll kayu. Bisa kita bentuk menjadi dua ya, bisa dibentuk menjadi silinder maupun persegi. Selanjutnya, teknik yang keempat, teknik cetak. Ada dua teknik, yang pertama teknik cetak tekan dan yang kedua teknik cetak cor. Kemudian tujuan menggunakan teknik cetak ini agar produk kerajinan yang diproduksi mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu yang relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian teknik yang terakhir merupakan teknik putar. Teknik putar merupakan teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris tentunya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kerajinan keramik. Selanjutnya yang kedua, kerajinan yang berasal dari kulit. Bahan utama kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau, lalu diberi pewarna. Adapun
alat pembuatan kerajinan kulit, di antaranya gambar A merupakan pahat yang berfungsi untuk memahat atau membuat lubang. Gambar B merupakan plong yang berfungsi untuk pembolong kulit. Gambar C dan D merupakan gunting dan cutter yang berfungsi untuk memotong kulit. Sedangkan gambar E dan F merupakan jarum dan mesin jahit yang berfungsi untuk menjahit atau menyatukan bagian-bagian kulit. Adapun produk yang dihasilkan dari kerajinan kulit diantaranya terdapat tas, kemudian sepatu, lalu wayang kulit. Ada dua jenis kulit yang bisa kita gunakan dalam proses kerajinan kulit. Yang pertama, kulit mentah, dan yang kedua kulit split. Bedanya, kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses pengolahan kulit. Langkah yang pertama, kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau patel. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut dan sisa-sisa daging yang masih melekat di kulit. Lalu langkah yang kedua, kulit setelah dikerok, dicuci kemudian diamplas, lalu melalui proses penjemuran. Langkah yang ketiga, kulit diberi warna dasar, kemudian dipahat mengikuti pola. Selanjutnya, langkah yang keempat, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit yang diinginkan. Dan yang terakhir, wayang kulit siap untuk dimainkan. Bahan lunak alam yang bisa dijadikan kerajinan lainnya. Selanjutnya ada kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan pembuatan kerajinan flour clay, bahan utamanya yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih atau fox, kemudian ada semprotan clear, dan juga cat akrilik. Kemudian ada contoh produk yang dihasilkan dari bahan flour clay. Di antaranya kita bisa membuat aneka miniatur berbentuk hewan, buah, makanan, dan lain-lain. Kemudian ada alat pembuatan untuk membuat kerajinan flour clay. Alat-alatnya sederhana, bisa kita jumpai di rumah kita, seperti baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Kemudian, jika kita ingin membuat kerajinan dari flour clay, tentunya ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, tepung dilumuri dengan air atau lem fox, kemudian adonan diaduk hingga kalis, bentuk hingga menjadi adonan yang diinginkan. Langkah selanjutnya, tetesi warna yang diinginkan dan ratakan warnanya. Setelah adonan diwarnai, bentuk adonan sesuai selera. Bagaimana? Paham ya anak-anak mengenai materi kali ini? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.